Selamat datang di Sabis Mabar, guys. Hari ini mau ngomongin apa kita? Enggak, diriku tuh sebenarnya ada satu hal yang bikin penasaran. Sebenarnya dari kemarin-kemarin tuh kita selalu ngobrol Uh, e-sports adalah olahraga, Sport science. sport science. Ya. Sebenarnya diriku tuh masih mempertanyakan apa yang Bu Mutia tanyakan memang. Mutia Hafid. Iya. Ya. Sebelah mana olahraga? Olahraganya di mana ya? Iya. Aduh, bener lagi. Jadi e-sports itu olahraga di mana? Yes. Jadi kalau menurut gue secara pribadi ya, itu nih memang pertanyaan kunci yang memang harus dipahami sama semua orang yang nyebur di e-sports. Nggak bisa tuh kita bilang, ya kan taktikal, cuma gitu-gitu doang. Iya. Kan kayak catur kan taktikal juga, gitu kan. Nah iya, maksudnya tuh itu. Kalau gitu doang kan ya menang-menangan debat aja kita. Ya. Nah, tapi gue bisa jelasin, Pak. Nah, kenapa e-sports itu ada hubungannya sama kegiatan fisik? Nah, jadi sederhananya gini dah. Kalau di konsep olahraga itu ya, sebelum kita latihan skill-skill khusus, misalnya kayak sepak bola nih. Oh gini deh, gue ngambil contohnya kalau lu pada pernah nonton ya di rumah, nama filmnya tuh Coach Carter. Itu bagus banget sih. Gue sangat merekomendasikan buat kalian yang senang olahraga. Ini cerita nyata. Coach Carter itu pelatih basket di Amerika. Dia ngelatih sekolah yang isinya tuh orang nakal gitu. Melatih basket. Nah, salah satu pelatihan yang dia kasih ke anak-anak itu namanya suicide. Suicide itu kan bunuh diri ya. Yeah. Artinya suicide itu lu lari dari ujung ke ujung lapangan basket ke sana terus balik lagi. Nah, itu satu suicide. Oh. Nah, dia tuh ngasih tuh kayak 500 suicide gitu. Wah, lari bolak-balik. Oh, 500 lap gitu ya? Iya. Nah, marah-marah kan atletnya, apaan sih? Nah, ternyata itu tuh justru fundamentalnya basket. Kalau lo nggak bolak-balik nggak kuat, lo ngap. Padahal kan satu match itu ada berapa kali bolak-balik ya? Ujung-ujungnya 500 juga gitu. Oh, iya. Gila ya? Iya. Nah, itu yang namanya fundamental. Nah, fundamental itu kan artinya kebugaran lo sebenarnya. Oh, Kuat Sintayong pernah ngomong loh tentang itu, bahwa fisiknya orang Indonesia itu nggak perlu diajarin teknik-teknik dulu, kayak kita mau strategi ya. Jangan langsung strategi, tapi bisa nggak bertahan selama 90 menit di lapangan bola dengan performa yang sama persis bagus, yang stabil gitu. Iya, dari awal sampai akhir. Nah, itu kan fundamental kebugaran lu. Nah, sebenarnya di e-sports itu ternyata juga butuh, Pak, kebugaran itu. Nah, kok bisa? Nggak lari. Nggak lari. Nggak bolak-balik, kita di aja gitu, duduk gitu. Bolak-balik rank. Menang, kalah lagi, menang. Jadi gini loh. Gue tuh salah satu yang mempopulerkan ya, dari sekian, ada beberapa coach lah yang gue tahu juga punya filosofi ini. Tapi gue tuh punya filosofi di ngebangun e-sports ini udah 8 tahun lah per tahun ini. Itu dimana gue tuh ngasih tahu ke organisasi e-sports yang nge-hire gue, ke player yang gue latih, bahwa yang paling penting itu kan mereka semua sepakat ya, paling penting itu micro game. Iya. Ya kan, micro game itu penting. Kenapa penting? Karena kalau lo mikronya bagus, mekanik lo satset, pasti lo bisa belajar makro game. Dan kalau makro dan mikro lo bagus, lo pasti bakal lebih mudah untuk diajarin strategi. Oke. Logiknya kan gitu yang berlaku selama ini. Nah, pertanyaan gue sederhana. Yang mempengaruhi mikro game itu apa? Selama ini deh, di komunitas. Kan pasti kayak mikro game, itu anak mikronya bagus tuh. Apa latihan yang terus-terusan gitu? Nah, semua orang pasti sepakat usianya muda. Oh ya, mekanik tua. Ada mekanik kalau tua. Yang udah gak jago nih, mekanik tua. Mekanik tua. Udah umurnya tua. Iya, mekanik tua. Nah, kenapa gitu kok umur muda itu dikaitkan sama mikro yang bagus? Nah, ini poinnya sebenarnya. Poinnya adalah semakin muda usia seseorang, itu dia semakin bagus kualitas reaction time-nya. Nah, reaction time ini barang apaan? Nah, kalau lo pernah dengar refleks itu kan tangan lo kesenggol panci panas, otomatis lo tarik. Itu refleks. Kalau reaction itu lewat otak, Pak.
Oh, kalau Jadi- refleks kan lewat saraf tulang belakang kan? Iya. Nggak pakai mikir lah istilahnya. Yes. Nah, kalau benar itu. Kalau reaction itu dia dari mata, dia ngelihat nih mau ditonjok, terus dia ngehindar gitu misalnya. Nah, itu dia ngelihat kan, nih matanya ngelihat, mata ngasih sinyal ke otak memproses itu, kemudian otak nyuruh badannya untuk menghindar. Semua proses rumit itu dilakukan cuma berapa milisecond. Nah, itu yang namanya reaction time. Oh. Semakin muda, semakin cepat proses itunya. Makanya dia semakin bisa lebih agile lah, lebih apa? Fleksibel. Lebih fleksibel, lebih cepat meresponnya. Dan itu semua dipengaruhi dari seberapa bugarnya lu. Oh. Nah, maksudnya bugar gimana nih? Nah, nih contoh ya. Mata deh, mata kita. Itu kemampuan untuk mata itu fokus. Itu dipengaruhi dari seberapa bugarnya lu. Seberapa lu tuh ngantuk apa enggak. Capek atau enggak. Jadi dia bisa bener-bener nangkep infonya tuh optimal gitu, matanya. Nah, itu dipengaruhi dari seberapa bugar. Kalau orang normal tuh paling dia 15 menit. Itu udah tiba-tiba udah bingung tuh. Bisa nggak ketangkep infonya. Dan kalau nggak ketangkep infonya, makanya di mid ke late game orang blunder. Karena infonya nggak nangkep deh. Ada sih di situ infonya. Harusnya kalau dia fokus mah. Yes. Masih fokus maksudnya. Betul, kalau dia masih fokus. Apalagi kalau memang dia kualitas alertness-nya atau fokus mata tadi itu nggak sebagus yang semestinya. Yang gue kasih contoh gini dah. Kita kan kalau ngantor ya, itu kan ada yang gedungnya berapa tingkat gitu misalnya. Gue pernah ngantor di lantai 15 gitu. Mungkin lo juga ada lah di kantor lo. Nah, coba lo bayangin naik turun ruang kerja lo, tapi nggak boleh naik lift. Lo harus naik tangga sambil bawa galon. Nah, ini gue mengutip ceritanya Adera ya. Iya. Bahwa kata dia, orang yang badannya obesitas, badannya lebih gemuk dari semestinya, itu dia kemana-mana bawa beban lebih. Oh, ya kayak bawa galon. Kayak bawa galon. Iya. Gitu kan, di lengannya, di pahanya, di perutnya. Sehingga dia jadi lebih gampang capek. Oh iya sih logis. Karena dia bawa beban lebih aja gitu. Iya. Nah, bayangin nih orang-orang yang main game tadi, badannya nggak bugar, badannya nggak ideal, olahraga jarang, nafas pendek. Nah, pas dia lagi ada ditekan kayak gitu, adrenalin main, lo lihat aja tuh di panggung. Pada keringetan, setelah main tuh, begitu menang, keringetan, bener-bener keringetan. Nah, itu kan sebenarnya ada tekanan yang tinggi ke mereka. Harus bikin decision making cepat. Kan alertness itu nggak cuma tentang reaction. Ya kan? Tapi kalau udah ngomongin decision making, wah, itu udah keputusan yang berapa sekian detik itu menentukan kemenangan. Contohnya ya, yang gue paling seneng, itu contoh di mana Dominator menang tower ya. Pas menang lawan apa sih? Apa TNX tim lamanya? Flash. Bukan, Secret. Secret ya, tim Secret. Pas main lawan tim Secret kan kita pikir tadinya tuh tim Secret bakal menang. Iya, karena final. Karena di situ tuh posisinya lagi kontes ini, Overlord yang akhir. Iya, dan yang kedua juga di atas kertas memang tim Secret tuh lebih kuat dari Dominator. Tapi kenyataannya waktu itu udah sama kan skornya. Siapa yang menang yang itu yang ke final. Iya. Ternyata Z di sepersekian detik dia nggak kontes, dia langsung lari ke push tower, menang. Nah, decision making di saat lagi ketekan kayak gitu, di saat lagi pusing kayak gitu, itu juga decision making yang luar biasa. Alertness-nya, fokusnya semuanya clear. Dan kita lihat Z posturnya gimana. Iya, kecil. Posturnya ya ideal gitu. Dibandingkan TNX waktu itu. Jadi gue nggak bilang ya bahwa orang yang obes itu gampang emosi dan gampang kesulut. Gue nggak bilang gitu, tapi yang jelas dia itu berpengaruh. Punya beban yang lebih berat ketika dia di-trigger. Yang satu kan pas di-trigger nggak bawa beban, yang satu di-trigger bawa beban. Ya udah. Istilahnya kalau gitu berarti lebih capek gitu ya, lebih gampang. Makanya kan gue waktu pas ngelatih di Wild Rift itu anak-anak playernya gue wajibin Pak tiap jam 8 pagi itu udah ngumpul di lapangan bawah, terus jalan ke gym, jalan ke kolam renang kalau mereka bosan ya. Mereka bosan nge-gym nih,
coach boleh nggak sih olahraga yang lain? Ya boleh, kita cari renang. Kenapa? Ya karena biar bugar aja. Oh, berarti kalau kayak gitu, maksudnya gini, berarti kebugaran ini berpengaruh ke kestabilan performa Iya. reaction time player. Terutama di liga. Oh. Kalau kita bicara liga ya, itu kestabilan performance tuh udah nggak bisa ditawar, Pak. Dan itu harus ada programnya. Dan reaction ini ngaruhnya mikro berarti. Iya, masalahnya di situ. Padahal mikro itu kan baseline, iya, itu itu hal yang basicnya. Ya orang main pakai mikro kan. Iya. Nah itu ngomongin masalah mikro, makro itu masih bingung Pak sebenarnya. Jadi mikro ini apa, makro ini apa? Secara maksudnya kan kalau misalnya diomongin mah semua orang ngomong ya. Iya semua orang. Mikro, makro, mikro, gitu. makro. Tapi kan nggak semua orang ngerti tuh. Maksudnya mikro tuh apa, makro tuh apa yang benar tapi. Karena kan kebanyakan kita taunya dari abang-abangan aja. Gue nonton tuh ya salah satu podcast lo dulu sama Sujah. Yang Sujah bilang bahwa mikro itu nggak bisa dilatih, dia bilang. Ya, gue partly agree, partly enggak. Nah, ini akan membantu teman-teman juga memahami mikro itu apa gitu. Hal ini ya. Karena kan gue harus mengakui bahwa Sujah itu adalah coach yang baik. Gitu. Kenapa kayak gitu, ya kan? Ya karena biar gimana pun gitu ya, gue pernah ada dalam 2 kesempatan gue nge-coach, dia asisten coach gue. Jadi waktu di Waltrip itu gue pernah jadi akademi di IndiHome, asisten coach gue dia. Waktu pas gue nge-coach di timnya, bukan di akademi, asisten coach gue dia lagi gitu. Jadi gue tahu betapa briliannya si Sujah. Nah, tapi gue punya pendapat yang berbeda sama dia terkait microgame. Microgame itu bisa dilatih. Yang nggak bisa dilatih itu reaction time. Reaction time itu sudah gifted, Pak. Lu dikasih sama Tuhan kayak gimana? Tapi bisa dioptimalin nggak? Bisa. Nah, itu pertanyaan penting. Gue sama ownernya tim Wildlife itu pernah ngobrolin, Coach, kalau lu memang pengen ngoptimalin sport science lu ini dengan ngasih mereka olahraga, bahkan kan gue mewajibkan mereka minum susu kedelai ya ketika mau tidur, karena susu kedelai itu bisa memancing lu untuk lu tuh tidur cepat dan mengistirahatkan mata dengan optimal. Nah, itulah kenapa gue minta mereka minum susu kedelai di luar daripada susu kedelai itu masuk ke kacang-kacangan. Nah, kenapa kacang-kacangan? Karena kacang-kacangan, minyak ikan, sayur-sayuran hijau itu ngaruh sama reaction time. Oh, jadi sebenarnya ada pengaruhnya dari makanan juga ya? Iya, makanya kan ada chef kan kalau di luar negeri kan. Iya. Game House ada chef khusus yang buat makanan mereka itu pasti ngatur-ngatur kayak gitu juga. Kalorinya. Berarti MBG bagus dong Pak buat. Bagus, MBG itu B-nya bagus. Oh iya. Iya, G-nya Gus. Bagus. Makanan bagus. Mantap. M-nya mantap. Itu, Pak. Saya sepakat itu program bagus. Nah, jadi saya ngelihat bahwa ownernya itu nawarin, kalau lu pengen nge-push sport science lu sampai sejauh itu, gimana kalau gue pesenin sekalian suplemen dari Amerika deh. Buset, sampai sono. Sampai sono karena itu tim sepak bola, Pak. Oh, iya. Masuk. Sepak bola mah tahu. Iya, jadi gue tuh nggak susah gitu meyakinkan ownernya itu bahwa ini tuh bakalnya, dan bener aja sih juara 2 kali, Bos. Ya gara-gara itu gitu. Gara-gara pertama ya memang talentnya bagus ya, anak-anaknya memang secara skill oke deh. Tapi kaitannya sama mikro tadi adalah gue sepakat sama Sujah terkait mikro nggak bisa dilatih kalau dia mengartikan mikro itu sebagai reaction time. Tapi kemudian kalau kita bilang mikro sebagai skill, bisa dilatih. Nah, kenapa bisa dilatih? Karena selama gue 8 tahun ngelatih e-sports, gue itu pertama kali juara nasional di game yang namanya Call of Duty Mobile. Nah, CODM ya, tahu. Pertama kali CODM, ya, masuk Indonesia, juara nasional pertamanya itu tim gue. Nah, padahal sebelumnya itu gue melatih AOV. Dan di AOV itu gue peringkat terakhir di liganya. Jadi gue pindah genre, gue juara, ya kan? Habis itu, gue ngelatih lagi di One Rift. Juara 2 kali berturut-turut, juara nasional. Iya. Gue pindah lagi ke Honor of King. Di Honor of King di Alter Ego, itu gue pertama kali Honor of King bikin turnamen resmi gitu kan. Runner up.
Juara 1-nya Kagendra, juara 2 Alter Ego, juara 3 BTR. Kalau nggak ingat wajar ya, karena orang itu pasti ingat juara 1 doang. Iya. Gitu kan. Tapi gue runner up. Nah di 3 game ini berbeda loh. Tapi gue bisa masuk grand final terus. Nah kenapa? Nah alasannya karena gue pasti nanya. Kalau ini game kompetitif, tujuannya pasti menang dong. Iya. Nah cara terbaik untuk menang di game itu apa? Itu pertanyaan saya yang selalu gue tanya. Di setiap game? Di setiap game itu. Gue harus cari fundamentalnya apa. Makanya gue bisa juara di lebih dari 1 game. Juara nasional ya ini ya kita bicara. Kalau diriku kan main MOBA ya. Yeah. Jadi tahu kalau mau menang gimana ya ngancurin base dong. Yes. Nah, benar tuh. Gimana cara menang di MOBA? Ngancurin base kan? Yes. Yeah. Nah, tapi pertanyaannya nggak bisa berhenti di situ. Iya, kalau mau tahu fundamental, kita ada namanya teori kupas bawang. Kita tanyain di kupas terus bawangnya sampai kita nggak bisa lagi, pertanyaannya itu udah mentok di situ. Oke. Contoh. Kalau mau menang apa? Ngancurin base. Ya, cara ngancurin base. Ngancurin towernya dulu. Ya, tower yang mana? Yang inhibitor. Yang di dalam kan? Ya. Yang di dalam. Benar, kan kita nggak bisa ngancurin base kalau masih ada tower itu kan? Betul. Nah, ditanya lagi kan pasti, cara ngancurin inhibitor. Oh, ngancurin inner tower. Inner tower ngancurin gimana? Outer tower. Ngancurin outer tower. Nah, ini perdebatannya jadi pelik di sini. Ada yang bilang menang geng. Ya. Ya kan? Ada yang bilang lagi menang laning. Aku kayaknya menang laning sih. Menang laning ya? Iya, harusnya menang laning. Yes, gue sepakat juga. Kenapa? Kenapa kok menang laning itu lebih utama? Karena lo nggak bisa di geng kalau lo nggak menang lane. Iya. Jadi geng itu hanya variasi aja. Tapi syarat utama itu laningnya menang. Lo nge-geng lane kalah kan juga effort banget gitu. Ini salah satu hal yang jadi perdebatan sih di komunitas. Benar. Harusnya nge-geng kemana? Iya, kalau misalnya yang masih dipercaya ya, maksudnya di anak-anak komunitas, yang nge-geng yang butuh dibantuin lah. Oh ya, gitu. ini ya pendekatannya sosial ya, bukan pendekatan kompetitif. Ya? Iya. Gitu. Kalau lane udah kebakaran, ya udah kebakaran aja gitu. Yang harus dibenerin itu bukan gengnya, yang harus dibenerin itu adalah skill dari orang yang di lane itu. Tapi kalau kita ngegeng lane yang menang, otomatis hampir pasti dapet tower. Iya, ini basicnya ya ini ya. Logiknya ya. Logiknya gitu. Ini basic aja. Tapi bisa nggak kita tiba-tiba ngegeng yang lain kalah? Bisa aja. Kalau misalnya kita dalam tanda kutip greedy win, kita pengen menang 2 lane. Nah, ya bisa aja. Tapi itu kan taktikal. Ya itu. Harusnya kita tanya dulu dong, kenapa lane lo kalah? Gitu dulu kan. Perdebatannya ke sana. Tapi ini bab taktikal ya. Kita nggak ngomongin taktikal dulu. Kita ngomongin mikro dulu. Makanya tadi aku bilang, mikro itu adalah tentang kualitas lo mengeksekusi lane tersebut. Jadi kemampuan lo menguasai hero-nya, itemization-nya, combo skill lo dan lawannya. Jadi harus tahu juga berarti. Iya. Itu bukan tentang kayak kita kita pakai Dharma nih. Di counter main. Kalau kita selalu fokus sama counter-counteran kayak gitu, Guan Yu nggak bakal kepake, Pak. Karena semua hero ada sisinya gitu. Iya, Honor of King apalagi CC Seabad. Iya, CC Seabad kan. Semua hero punya. Gitu. Makanya jadi gimana cara pakai Guan Yu gitu kan. Nah, makanya yang paling penting itu combo hero-nya gimana, dia udah ngeluarin apa, kita baru ngeluarin apa. Dia apa yang gitu-gitu kan. Tergantung pilotnya berarti. Benar. Kayak misalnya gue pakai Dharma, dia pakai Mayan. Berarti item pertama yang gue buat apa? Nah, misalnya gitu. Atau apalah segala macam manuvernya. Kalau dia belum ngeluarin skill apa ya kita jangan. Nah, hal-hal itu tuh namanya mikro. Dan itu kan bisa dilatih. Ya, itu bisa. Nah, itu bisa dipelajari gitu kan. Itu kenapa gue nggak setuju di sebagian partnya si Suja. Kalau mikro game itu diartikan sebagai skill. Nah, itu namanya PPU. Kalau di program pelatihan, namanya program pelatihan umum. Jadi kita ngelatih hal yang basic. Ada yang namanya PPK, program persiapan khusus. Nah, itu nanti ngelatih yang taktikal. Jadi kalau misalnya ngelatih yang mikro-mikro gitu, makro-makro gitu, itu di akademi. Nanti lulusan akademi, ya baru masuk ke PPU. Maksudnya yang baru masuk ke PPU. PPU itu after akademi. Jadi artinya sebenarnya jalannya gimana sih, Pak? Nah, harusnya nih, idealnya ya. Akademi, diberesin semua fundamental, mindset dia, program pelatihan awal segala macam. Nah, begitu lolos,
dia jadilah atlet semi pro. Nah ini boleh nih ikut PPU, program persiapan umum. Nah nanti di situ dia bakal ada pelatihan-pelatihan yang sesuai sama levelnya. Habis itu dia lolos. Nah kalau dia lolos dia ke PPK. Nah yang gue bilang, walaupun gue bilang tadi gue nggak setuju sama Suja, tapi gue nggak bisa bilang Suja salah. Nah gue mau mengartikan aja, mungkin Suja ngomongnya lebih simple ya. Simple, ya. Karena dia memang advance banget udah orangnya. Jadi kalau gue artikan ke bahasa komunitas, kami di profesional, coach-coach profesional, itu nggak mau ngerekrut player yang mikro-makronya belum beres. Oh, karena udah, ya lu udah harus siap masuk tanding. Iya, karena kita udah harus tanding. Ya. Nah itu problemnya. Jadi, kalau misalnya, tapi kan lu pernah coach melatih player-player yang sebenarnya masih punya PR. Ya gue jawabnya sederhana, karena nggak ada player. Scene baru tuh pasti gitu. Iya, playernya agak susah. Iya, jadi pasti kita milih gitu jalan tengah. Antara dia orangnya bisa dilatih, atau orangnya udah bagus banget, nggak bisa dilatih juga nggak apa-apa. Nanti kita tinggal ngomongin taktikal. Yang penting bisa diajak ngomong aja. Nah, ngomongin soal itu tadi si PPU, PPK. Berarti rentang waktunya berapa lama sih, Pak? Kalau PPU itu rata-rata 1-2 tahun. Kalau si PPK? PPK itu udah program mau turnamen, jadi kayak bootcamp orang ngomongnya. Istilahnya sebulan 2 bulanan gitu ya? Iya, 3 bulan lah. Kalau akademi? Kalau akademi ini yang agak tricky. Ada yang bikin akademi itu bertahun-tahun, ada yang bikin akademi itu sebentar. Tapi ya ideal? Kalau gue ya secara pribadi pengennya sih setahun ya. Kalau gue secara pribadi setahun dilihat. Nanti kalau misalnya ternyata nggak bagus, ya jangan dilanjut. Kasian nanti. Kayak orang tuh kan build up talent tuh beda-beda ya. Kalau memang dia talentnya berenang, ya berenang aja, jangan ikut ke pohon gitu. Nanti ikan manjat pohon jadinya. Ya itu. Kasian, nanti jadi kelihatan bego terus. Padahal kan memang bukan talent dia. Memang bukan talent dia di situ. Iya. Dia nggak bodoh gitu. Itu sih yang diriku ini. Karena maksudnya gini, banyak pertanyaan di anak orang-orang yang ngejar pro lah, anak komunitas. Kalau misalnya sebenarnya waktu yang mereka tuh kayak kalau yang gue rasain ya, Pak, nggak punya guidance, nggak ada. Sebenarnya gue harus ngapain, berapa lama yang harus gue habiskan, terus berapa lama juga gue bisa biar tahu. Ini kayaknya gue saatnya untuk berhenti deh, karena gue udah selama ini gue nyoba tapi nggak bagus-bagus gitu. Ya. Oke. Ini bagus nih. Karena gini, Pal. Kenapa aku bilang bagus? Karena untuk melihat hal ini, itu kita harus melihat 2 layer. Layer yang pertama itu realita. Yang kedua itu idealita. Jadi yang ideal apa? Realitanya gimana? Nah, kita lihat yang dari realita dulu ya. Nggak bisa dibohongin, Pal, bahwa e-sports itu menarik banyak tenaga kerja. Dan dia tuh seperti membuka peluang baru gitu. Buat orang-orang yang mau bekerja, ngejar impiannya dia, pengen sukses, naik kelas ekonomi, sosial ekonominya tuh naik kelas, gitu ya. Tiba-tiba, kalau kita ingat lagi ya, di zaman 2018 lah, 18-19 tuh, masih ada tuh tawaran gimana, mau main di tim gue nggak, gaji 40 juta per bulan, gitu. Itu masih ada tuh, gue masih ingat tuh. Bahkan, semahal itu? Iya, transfer pemain, bro. Kalau gue sebutin gamenya, lo pasti nggak bakal menyangka di game itu tuh transfer pemain sampai segitu. Game apa? Adalah X nih gamenya. Itu peraturan resminya aja, kalau nggak salah ya, transfer itu minimal 100 juta kalau nggak salah. Transfer pemain. Tapi gue pernah dengar di situ ada yang memang ini player bagus-bagus ya. Dia dibelinya tuh 700 juta gitu, satu tim. Satu timnya berempat, tahu lah game apa. Gitu kan opsi-opsinya. Iya. Tapi 700 juta loh, itu gila sih. Maksud gue banyak gitu yang akhirnya melihat kayak ini tuh salah satu cara buat dia naik kelas. Bahkan gue pernah ngelatih ya, ini anak jago lah. Gue seneng sama anak ini. Dia tuh tadinya sales promotion boy, SPB di kayak Ramayana gitu ya, kayak bajunya kakak gitu. Itu dia bilang, gue nggak mau lagi coach balik ke situ gitu. Gue pengen bahagian orang tua gue. Wah itu gue
melihatnya ya mantep banget gitu. Ada yang dia tapi nggak jarang juga di satu timnya bahkan itu yang dia ngomong gue tuh tukang iris sosis di PHD. Gue nggak mau balik lagi gitu, ngiris-ngiris sosis lagi. Gue pengen sukses di sini gini. Gue anterin sampai juara. Tapi setelah juara dia puas. Dia nggak siap sukses. Orang tuh banyak siap gagal tau Pak. Maksudnya siap gagal gimana? Karena udah terbiasa gagal. Oh. Jadi tuh lebih banyak orang yang siap gagal, tapi lebih sedikit orang yang siap sukses. Pas dia dapetin itu semua, lupa dia harus ngapain habis itu. Karena di dalam mimpi dia tuh sangat berambisi untuk dapetin. Jadi pas dia udah juara Pak, udah kayak pecah telur gitu ya? Udah, habis itu nggak bisa diomongin. Saking nggak bisa diomongin ya, duel by one sama gue kalah. Umur berapa Bapak dulu? Waduh, itu berapa ya saya? 29-an kali ya? 28, 29. Lawan nomor berapa tuh? Itu masih bocah. Saya latihan tuh Pak, sampai layar Samsung S10 saya tuh nyampe, tahu kan bekas? Iya. Nyampe bekas tangan gitu kan. Karena saya ya namanya totalitas, gue pengen ngerti game. Gue grindingin tiap hari kan. Pas by one dia kalah tuh, wah nyampe keceplosan temen satu game. Gila lo, lawan Om Henov kalah gitu. Gitu. Jadi emang gue melihatnya itu karena dia udah terlanjur, dia nggak siap menang aja. Kalau dia, karena dia tuh keras banget, kerja keras. Gue seneng banget. Seneng banget gue. Karena, gila kerja kerasnya. Gue bakal buktiin. Gini. Bagus bro. Begitu juara, besoknya kita nggak juara satu lagi. Gara-gara apa? Ya gara-gara yang gue omongin itu. Gue bilang kan jangan belanja senjata. Pelajarin satu senjata, tapi lu sangat bagus di senjata itu. Ini bukan kayak MOBA, gue bilang. MOBA itu bisa banyak hero bagus. Kalau di sini tuh satu senjata tapi jago banget. Oh ya. Gue buktiin Pak, gue pakai satu senjata doang nggak ganti-ganti, kalah dia. Padahal fire rate-nya kalah senjata gue sama dia. Nah, hubungannya sama pertanyaan diriku tadi apa Pak? Nah, saya nyampe lupa pertanyaan Bapak. Idealnya nih berapa lama waktunya nih Pak? Ya, akademi kan? Ya, akademi. Terus ini maksudnya kenapa diriku nanyain ini? Karena itu tadi maksudnya banyak orang yang karena saking clueless-nya, anak-anak komunitasnya kan nggak tahu sebenarnya gue tuh harus spending waktu berapa lama gitu kan. Maksimal buat gue tuh nge-try di sini gitu. Ini karena gini Pak. Kan tadi kata Bapak 15 sampai 28 tahun kan? 18 sampai 28 tahun. 18 sampai 28 tahun. Ini kan usia optimalnya reaction time. Dalam artian kalau misalnya gitu kan berarti secara garis besarnya kalau kita mau ngejar pro player, kita cuma punya waktu 10 tahun berarti kan? Ya, tapi yang lucunya adalah yang saya bilang 18 sampai 28 tahun itu di tag-tag kita yang gagal tadi. Oh iya? Bukan di video yang ini. Tapi saya akan jelaskan kembali para pemirsa. Memang reaction time kita. Jadi benar, karena ini ada hubungannya sama berapa lama sih orang di komunitas itu harus melihat bahwa dia itu siap. Ya. Dan itu ada hubungannya sama usia. Jadi kalau usia kalian itu ada dalam radar 18 sampai 28 tahun, maka kalian tuh masih aman buat ngejar profesional. Karena kalau 18 tahun ke bawah, itu reaction time-nya mantap gacor. Fast hang. Tapi masalahnya biasanya mental kalian belum jadi. Jadi etika-etika kerja profesional tuh kalian belum ngerti. Kerja tim. Saya nggak bisa ngomong namanya siapa, Anda juga udah tahu. Di belakang layar IKL, itu kan ada pemain muda yang tiap evaluasi malah nangis. Ada apa dikit konflik sama temennya malah nangis. Nah, kita nggak perlu kasih tahu namanya siapa. Tapi itu player muda. Jadi nggak semua player muda kayak gitu, tapi punya resiko untuk terjadi hal seperti itu. Nah yang kedua, kalau 28 tahun ke atas, memang biasanya lebih matang. Tapi nggak banyak juga yang, nggak sedikit juga yang belum matang ya. Tapi most likely sudah matang, tapi reaction time-nya udah turun.
Iya, nurun. Jadi misalnya kalian nih ngelihat saya umur 24 tahun. Ya kalau mau ngejar secepatnya itu udah. Karena kalau misalnya telat-telat dikit aja. Misalnya nih kalian 2 tahun ngejar, udah 26. Kalian cuma punya 2 tahun buat ngejar pro. Kalau 2 tahun itu kan mungkin sekitar ada 3 season, 3 sampai 4 season. Dari 3 sampai 4 season itu kalian udah bisa juara belum? Kan belum tentu. Nah, kalau idealnya berapa lama nih? Apanya? Kita istilahnya kita tuh harus ngejarnya maksimal, ngejarnya tuh secara kalau menurutku gini aja, nggak usah ngasih makan mimpi. Karena mimpi itu satu hal, tapi bisa ngejar itu satu hal lainnya. Nah, tadi yang aku bilang kenapa nyampe cerita ke anak Call of Duty Mobile itu kan sebenarnya aku mau ngasih tahu bahwa realitanya itu banyak orang itu yang menganggap e-sports itu cara mereka buat naik level, naik kelas sosial, naik kelas ekonomi. Oke. Tadi kan aku bilang kan ada yang tukang sosis, ada yang ini gitu. Nah, aku melihat salah satunya adalah, aku nggak enak sih mau ngomong orangnya siapa, tapi kalian semua kenal kok. Kalau kalian ngikutin Honor of King, kalian kenal. Dan kalian semua itu sangat menganggap dia tuh hebat. Itu cerita belakang layarnya, Pak. Touching hard banget, tapi bukan hak gua untuk cerita. Karena anaknya cerita ke gua, gitu ya, dan dia nggak cerita ke umum kan. Tapi gue cuma bisa bilang bahwa itu hubungan dia sama orang tuanya gimana, hubungan orang keluarganya tuh kayak gimana. Dia nggak punya pilihan lain. Dia udah berapa tahun tuh ngejar? Bisa jadi di atas 5 tahun. Gitu loh. Tapi berhasil kan sekarang. Iya. Ya gue seneng aja ngeliatnya. Tapi apakah itu ideal? Ya sebenarnya enggak, tapi kan menang. Iya. Tapi kan pada kenyataannya sekarang sukses gitu. Nah, tapi poin gue adalah, makanya tadi ada realita, ada idealita. Realita ini ya nggak semua orang nih punya akses terhadap pendidikan yang layak. Nggak semua orang itu punya akses bisa kuliah di tempat-tempat yang baik. Bahkan nggak semua orang punya akses bisa SMA. Ya, betul itu. Nah, makanya ya kita nggak bisa juga bilang nggak ideal lu udah 5 tahun berhenti aja. Nggak bisa, dia nggak punya apa-apa lagi selain itu. Nah itu tuh maksudnya berarti kan gini Pak, secara apa ya istilahnya, kalau kayak gitu kan berarti gambling juga dong. Maksudnya orang masuk e-sports itu gambling. Maksudnya se-worth it itukah kita ngejar karir e-sports gitu? Bagus lagi. Tetapi sebelum ku jawab itu, ku jawab dulu idealnya berapa? Idealnya berapa? Idealnya 2 tahun. Lewat 2 tahun, berhenti aja. Tapi masalahnya ada orang-orang yang memang nggak punya skill lain. Nah, kalau dia nggak punya skill lain, kejar aja sampai sukses. Sampai pokoknya... Iya, tapi syaratnya satu. Sampai kamu ngejar kesuksesan itu, kamu harus bisa ngeduitin ini barang. Kayak misalnya tuh ya, anak itu yang aku tahu itu, dia joki. Kalau dia hidup dari sini kan, silahkan aja. Tapi kalau kalian nggak punya hidup, nggak ada pemasukan, ya kerjalah. Jangan sampai ya malah jadi perkara, malah jadi judol, pinjol. Nah itu sih. Ini agak gawat juga gitu kalau malah ke sana. Nah itu kan maksudnya sebenarnya problem-problem yang memang dihadapin sama anak-anak komunitas, Pak. Maksudnya terlepas dari orang yang mungkin punya kecukupan ekonomi dan punya privilege gitu ya, yang hanya sekedar nonton YouTube lihat Aura gitu kan, atau lihat Just No Limit, gue pengen kayak dia gitu. Ya kan? Dan dia akhirnya juga tetap bisa lama-lama di e-sport gara-gara dia punya privilege misalnya. Iya. Nah, itu urusan dia lah menurut saya. Tapi kan nggak semua seperti itu kan. Nah maksudnya yang diriku tanyakan itu apakah se-worth it itu kita ngejar karir di e-sport. Sedangkan tadi 18 sampai 28. Abis 28 ngapain? Iya. Ya, maksudnya benar itu. Gue kan udah gak jadi player lagi nih, udah gak bisa nge-pro lagi nih. Ngapain kita? Betul. Nah ini ada 3 hal ya yang harus di-address. Yang pertama, apakah worth it? Yang kedua, itu kan gambling. Yang ketiga, abis umur 28 ngapain? Ya kan? Nah pertanyaannya, apakah worth it atau enggak? Jawabannya adalah setiap itu bisa dijawab worth it atau enggak dibalikin ke orang itu menganggap e-sport sebagai hidupnya atau enggak. Misal contoh ya, tadi aku bilang, bagi orang-orang yang nggak punya pilihan lain, dia nggak punya akses terhadap privilege apapun, kecuali handphone yang dikasih orang tuanya itu.
ya menurutku worth it. Karena nggak gampang loh. Untuk bisa punya life skill itu nggak gampang. Oke. Ini dunia keras nih. Nah yang kedua nih, gambling atau enggak itu ya sama. Karir yang lain pun juga gambling. Nggak ada satupun karir. Ini kita bicara karir ya, kita bukan bicara kerja. Kalau kerja mah kerja aja bisa. Uang datang dari mana tuh bisa aja. Tapi kita bicara karir. Karir itu berarti ada path-nya. Kan ada lo abis ini ngapain gitu. Ada roadmap-nya. Nah kalau kita bicara karir, maka ya semua karir gambling. Gak ada yang bisa memastikan kita bakal yang paling sukses. Misalnya kerjaanmu quality control kan. Gak mungkin ada kepastian bahwa dirimu akan jadi quality control terbaik di dunia, itu nggak mungkin. Ada kepastian di sana. Oh, tergantung kita sendiri kan. Ya, makanya semua karir itu pasti gambling. Tapi apakah worth it nge-gambling di e-sports? Ya mungkin buat gambaran ini tuh sama aja sama industri kreatif lainnya. Makanya kan hanya orang yang menganggap itu berharga yang jadi worth it. Makanya aku bilang tadi itu kan, hidupnya. Itu maksudnya diriku tuh kenapa penasaran ya, kalau misalnya kita ngelihat si orang-orang yang, maksudnya kan udah banyak orang yang sukses di Indonesia dari e-sports lah. Ya kan? Udah banyak banget. Ya, bukti-buktinya. Apa? BA. Ya, BA TV Sport ada. Pro player. Yang dulunya streamer, yang dulunya pro player ada. Terus siapa lagi? Manager. Streamer yang dulunya bukan siapa-siapa ada. Manager ada. VP, tim e-sports, pokoknya dari semua tim e-sports deh, ya. Udah pernah masuk ke pro player, Sinpro, itu mereka sukses gitu kan. Yes. Nah, kita kan melihat, wah ini sukses, bahwa jenjang karirnya itu ada dan worth it lah kelihatannya. Cuman kan, yang diriku ingin tanyakan nih ke Bapak kan udah 8 tahun. Nah gimana, worth it atau enggaknya tergantung personalnya. Oke, itu betul. Tapi untuk biar personalnya ini tuh, biar dia itu enggak, istilahnya worth it apa enggak tergantung gua, iya, tapi gua harus ngapain? Oke, biar enggak ini banget kali ya, biar enggak, mungkin diksinya sama kayak tadi, tapi biar enggak jadi gambling beneran. Iya, maksudnya biar enggak 50-50 banget gitu. Biar gua tahu, oh yang harus gua lakukan ini, biar ini tuh beneran worth it. Iya. Kalau dari yang gue perhatian ya, di 8 tahun terakhir ya, satu-satunya hal, ini juga blind spot. Blind spot yang gue maksud adalah banyak orang nggak sadar. Ya. Tapi gue tuh nggak akan lelah-lelah untuk bilang bahwa e-sport itu adalah simulasi dunia kerja yang fun, tapi tetap relevan. Nah, kenapa gitu? Karena sebenarnya di digital native itu artinya milenial, Gen Z, Gen Alpha. Orang-orang yang memang lahir di generasi digital. Di era digital, sorry. Itu tuh kita sudah terbiasa berinteraksi secara digital. Di Discord, di mana segala macam. Landscape-nya tuh landscape digital. Zaman milenial itu ada Kaskus namanya. Ya. Reddit, forum. Interaksinya interaksi digital. Itu beda loh sama offline. Yang paling sederhana adalah, lo tau nggak yang lagi, kayak gini deh, ini lagi ramai kemarin kontennya. Teman ketemu meet up dengan teman main Robloxku. Pas ketemu anak SD. Itu. Day one ketemu teman Roblox. Ternyata isinya bocil-bocil. Kebayang nggak lo? Lo tuh nggak tahu usia orang. Makanya lo tuh ngomongnya santai banget. Yang lo omongin tuh ternyata om-om. Yang lo omongin itu juga lagi. Iya, yang lo ngomongin lu perintah-perintah itu ternyata orang yang jauh lebih tua dari lo. Dia lo nggak tahu. Jadi nggak ada, maaf yang ngomong ya, tata kerama itu nggak ada di situ. Iya. Udah nggak kenal senioritas. Nah, masalahnya ketika dia kembali ke dunia nyata, ada kultur. Masih ada etika-etika itu. Ada kultur. Nah, itulah yang bikin generasi digital ini mengalami kesulitan untuk beradaptasi dengan dunia nyata. Di dunia pekerjaan dan lain-lain kan. Nah, tapi kalau lo ikut e-sports, di situ lo tuh berlatih simulasi kerja. Lo harus respect sama coach, lo harus respect sama head of e-sports, lo harus respect sama manajer lo harus baca kontrak, lo harus bangun on time, lo harus on time ketika mau turnamen, lo harus jaga kebugaran lo tadi. Akhirnya lo tuh belajar tentang etika-etika profesional tanpa disengaja. Cuman
Jarang orang sadar. Tapi ya, seperti yang lo bilang tadi, namanya karir itu gambling. Kan yang gagal di e-sport lebih banyak, Pak, daripada yang sukses. Bener sih, yang sukses udah banyak. Iya sih. Tapi yang gagal kan lebih banyak. Nah, player-player yang gagal-gagal yang gue latih itu, bahkan dulu ada yang berantem sama gue. Gue masih ingat banget tuh di AOV. Lo tahu, kita ketemu lagi. Setelah sekian tahun. Sekarang nih, mantap tuh anak. Bahkan pas ketemu sama gue, dia bilang, gila ya kita dulu ya, gini-gini. Dan bahasanya itu bijak. Udah lebih dewasa, bijak, segala macam. Jadi orang sukses juga deh. Sekarang nih ngurusin MPL apa, pokoknya kerja sama Munton apa gimana gitu. Keliling dunia. Wah, kemana, negara mana. Ada nih yang ngingetin gitu kan. Wah, ini dulu ribut sama Handoff gitu misalnya. Dia sendiri yang ngomong. Kayak, bro udah tahun berapa ini bro, move on bro, gitu-gitu. Bijak banget. Tampan mania, udah kawin sekarang. Happily ever after, keren sih. Gue respect sama dia. Kenapa gue bilang kayak gitu? Padahal dulu pas lagi di tim ya, itu, wah attitude-nya bisa dikatakan salah satu yang ger-ger banget gitu. Tapi kenapa berubah? Gue yakin banget loh. Gue yakin banget. Tiap orang itu punya potensi buat berubah, yang pertama. Yang kedua adalah, ya dia kenal etika profesional. Dia nangkep maksudnya mungkin ya? Iya, mungkin dia nangkep. Jauh di dalam lubuk hatinya. Emang orang bener kok dari dulu. Gue ngeliat itu. Cuman kan anak muda loh bro. Ya. Kita juga pernah lah gitu. Jadi orang-orang kayak gitu. Yang masih muda terus merasa peraturan ada untuk dilanggar. Iya, misalnya gitu kan. Wah, aku tidak mau diatur gitu ya. Gue juga iya gitu, sama gitu. Dulu. Iya. Nah, gue ngeliat tuh orang-orang kayak gitu tuh. Ya belajar banyak itu pasti selama di e-sport, terus pas di dunia kerja dia beradaptasi, dia bertumbuh, jadi bekal. Dan akhirnya sukses-sukses juga. Keren aja gitu. Tapi istilahnya kalau gitu, ya sebenarnya mau bisa worth it asal berarti apa yang harus disadari? Yang harus disadari adalah ketika lo masuk e-sports, maka lo tuh punya opsi win and win, jangan win and lose. Misalnya gini, kalau gue berhasil di e-sports, maka ya gue jadi pemain e-sports yang sukses, habis itu gue bisa jadi streamer, gue bisa jadi apa, segala macam. Tapi kalau gue gagal, setidaknya gue belajar etika profesional. Biar nanti pas di karir-karir yang lain, itu kepake. Memang sih nggak kepake cara ngegeng. Kan lo nggak mungkin ngegeng bos lu gitu. Nih bos ngeselin nih. Kita culik apa culik? Gitu kan nggak bisa lah. Gitu kan. Setup Discord ya kan. Emang Nepal apa nggak bisa bro. Itu juga bukan bosnya mereka, pemerintahnya mereka di setup di Discord tuh. Keren Nepal. Tapi di kantor nggak bisa. Skill satu lo apa? Skill pasif. Iya, skill pasif. Gantung skill pasif ya. Kalau ngantuk regen. Ya kan? Gak bisa. Berarti maksudnya kalau kayak gitu yang penting apa istilahnya ya lo tetap harus aware terhadap apa yang lo lakukan di sports dan apa yang bisa lo pelajarin lah. Iya. Ya. Dan banyak loh bro, selain etika profesional ya. Kita tuh juga bisa dapat analogi karena kan biar gimana pun game itu kan simulasi. Nah, kayak misal contoh nih di konten terakhir yang gue angkat juga, lo juga pernah angkat terkait milih anggota dewan itu kayak lagi drafting. Ya, itu. Nah, itu kan logiknya masuk gitu kan misalnya. Itu tuh membuat kita jadi lebih mudah gitu dalam memahami berbagai hal ya, karena ya memang menggambarkan bahwa kayak misalnya kerja tim, ada shot callernya. Kan kalau shot callernya split call, ada yang main ngegeng bawah, tapi ada juga pengen ngegeng atas, nggak works. Mereka jadi ngerti teamwork kayak gitu. Iya sebenarnya ya. Iya. Maksudnya orang yang main game tuh, ini apalagi gamenya multiplayer gitu kan. Yes. Which is kalau kita mau menang ya harus bener bergabung sebagai satu tim. Iya. Jangan jadi zilong gitu. Nah, kan jalan duluan, mati duluan. Kan mantep. Kalau tunggu menit 18. Aduh bagus lagi. Tunggu late game aja masuk loh Pak. Misalnya kayak, aduh ya nih karir gue belum sukses ya. Tenang bro, tunggu late game. Oh iya gitu, tiba-tiba jadi semangat lagi. Masih farming nih gitu kan.
MOBA tuh gila sih, membuat banyak orang dapat insight. Betul sih. Itu adalah mungkin salah satu hal yang jadi apa ya, insight buat orang-orang yang lagi ngejar pro sampai sekarang gitu. Ya benar. Mungkin ya ada yang bingung mungkin, atau ada yang merasa sebenarnya worth it nggak sih gitu kan, gua ngejar karir pro ini udah bertahun-tahun kayaknya masih epic aja gitu kan. Jadi mending dari sekarang udah aja. Iya sih, bener. Epical glory. Gantian Rough King masih aja master gitu kan. Udahin aja bro. Satu lagi tuh Pal. Nih, yang gara-gara lo bilang epic, udah mending udahin aja tuh ya. Gue jadi inget bro. Orang ngantor di kantoran itu kalau lagi istirahat, lagi apa? Kalau zaman dulu mungkin ya, zaman dulu banget kan. Nyebat gitu kan. Iya. Kalau sekarang segame. Jadi sosial, men. Iya, jadi sosial benar-benar. Gue aja main sama bos gue, lu ngerti gak? Main bos gue. Mabar sama bos, men. Itu kan jadi deket gitu. Jadi team building gitu. Gue bahkan sempat kepikiran dulu ya, apa kita bikin event turnamen antar kantor, tapi ini ya diajuinnya kayak cara team building antar dipakai buat team building, tapi dibikinin turnamen nih antar perusahaan BUMN. Gue sempat mikir gitu. Udah ada kan HOK Campus Attack. Oh iya, akhirnya ada HOK Campus Attack. Campus Attack, Office Attack. Ya, saya juga nggak sadar. Nah, ini namanya kita sudah kehilangan fokus. Ya sudah, akhiri saja. Iya, kita sudah akhiri aja. Terima kasih obrolan sehabis mabarnya yang banyak hal. Yes. Ya itulah, sehabis mabar selalu ada obrolan random.